Meskipun memang terdapat beberapa kegagalan panen diakibatkan karena bencana hidrometeorologi basah ya, atau banjir di Kabupaten Utara. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun Kabupaten Utara tetap surplus. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kami sampaikan Pak, karena hari ini hadir Pak Menteri PU, dan kami sampaikan Pak bahwa ada beberapa irigasi teknis di Kabupaten Utara yang juga merupakan kewenangan pusat, itu membutuhkan intervensi Pak. Misalnya supresi Sungai Kanjiro. Supresi Sungai Kanjiro ini sudah kena bencana itu kurang lebih 4 tahun. Dan sudah masuk dalam stok program di Balai Besar Wilayah Sungai Potengan Jeliteran, dan itu mengairi hampir 4.000 hektar. Nah, sebenarnya untuk jaringan teknisnya, jaringan irigasinya sudah digunakan beberapa waktu yang lalu, tetapi tapak bendungnya yang belum ditangani. Mohon izin melalui kesempatan ini agar kiranya dapat diintervensi. Kemudian yang kedua, di Kabupaten Utara itu terdapat salah satu proyek strategis nasional, yaitu bendung dan daerah irigasi dan Yasin. Itu sudah hampir tuntas Pak. Pada perencanaan awal itu akan mengairi sekitar 18.982 hektar dengan rencana pengembangan dari berarti sekitar hampir 22.000 hektar. Meskipun dalam evaluasi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian PU itu disebutkan yang siap di AID itu sekitar 14.774 hektar. Nah, kendalanya sekarang adalah ini kan sudah dikerjakan hampir 9 tahun. Sebenarnya targetnya tahun kemarin sudah selesai Pak. Kami bersama dengan salah satu direktur dari Kementerian PU sudah melakukan running test atau uji pengaliran di 3.000 lebih hektar. Dan alhamdulillah ternyata dampaknya kami sudah rasakan itu meningkatkan indeks pertanaman di atas 100%. Nah, PR kita sekarang terkait dengan jaringan tersiernya. Nah, jadi memang ada kendala karena terus terang ini kan menjadi kewenangan kabupaten. Tetapi di satu sisi kita ketahui bahwa kondisi keuangan ini cukup menyulitkan juga kabupaten. Nah, melalui impres diharapkan juga mudah bisa diintervensikan karena potensinya sangat besar. Kemudian yang kedua, ya sehubungan dengan selesainya laporan persiapan dokumen sertifikasi desain bendungan Rompo. Dan kami juga sudah mendapatkan informasi dari Kementerian dan Balai bahwa untuk bendungan Rompo ini menjadi prioritas. Sebenarnya sudah lama sekali bendungan Rompo. Dan itu potensi untuk irigasinya lebih dari 30.000 hektar. Ini untuk jangka panjang. Nah, untuk itu sekali lagi kami berharap mudah-mudahan ya tidak moratorium pembangunan bendungan, karena kami mendapatkan informasi bahwa secara nasional itu akan ada moratorium pembangunan bendungan. Nah, karena mengingat bahwa kehadiran bendungan Rompo ini sudah dinantikan puluhan tahun, dan itu bukan hanya untuk ketahanan pangan saja, tetapi untuk ketersediaan air baku, termasuk untuk penyelesaian banjir. Dan kita harapkan akan mereduksi banjir di Sungai Rompo sekitar minimal 60%. Untuk itu sekali lagi mohon dukungan Pak Menteri PU. Selanjutnya yang tadi sudah disampaikan juga untuk pengangkatan sedemikian. Nah, di Luwu Utara sejak sebelum banjir bandang, salah satu sungai yang menjadi kewenangan Balai satu saja dari sekian banyak sungai itu ada sekitar 15 juta meter kubik. Nah, setelah banjir bandang, dalam laporan kajian yang dilakukan oleh UNAS bekerjasama dengan Pemda, ada 22 juta ton. Nah, dan ini membutuhkan anggaran yang besar. Untuk itu sekali lagi kami mohon dukungan, karena meskipun hujannya kecil atau tidak ekstrim, nah daerah hilir kami itu pasti banjir. Dan itu juga berdampak pada lokasi-lokasi yang potensi untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah untuk Kementerian Pertanian, mungkin masih ada yang tinggal, terkait dengan usaha kita memberikan perlindungan terhadap petani kita. Nah, beberapa tahun terakhir ini kan kebijakan OTP sudah diluncurkan. Nah, tapi Sulawesi Selatan secara umum itu sedikit sekali pada alokasinya. Beberapa tahun terakhir, bahkan tahun kemarin itu kalau nggak salah hanya 7.000-an hektar ya Pak. Dari 14
dari separuh itu kebetulan kami yang ambil Pak Heru Utara, karena kami sadari bahwa ini penting untuk memberikan perlindungan kepada petani kita agar mereka tetap mau berusaha mau turun tanam meskipun dalam kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini. Jadi melalui kesempatan ini kami minta agar kiranya alokasi untuk asuransi usaha tani baik untuk padi maupun sapi itu dapat ditingkatkan. Nah kemudian yang terakhir sebenarnya masih terkait dengan infrastruktur juga, SEKO itu dalam perencanaan bersama dengan Kementerian Pertanian Pak itu akan dikembangkan untuk peternakan, termasuk peternakan sapi perah. Beberapa waktu yang lalu sudah berkunjung dari Kementerian Pertanian bersama calon investor dari Vietnam, Happiness, melihat lokasi dan itu potensial untuk dikembangkan karena memang kondisinya padang savana. Tapi masalah infrastruktur juga jadi kendala. Sebenarnya target dari Kementerian PUPR sampai di ibu kota kecamatan Seko itu selesai tahun kemarin Pak melalui impres jalan daerah. Jadi sudah ada izin Pak Menteri, sudah ada dan target selesai tahun lalu sampai di ibu kota. Tersisa 27 km saja sampai di ibu kota dan ada 4 jembatan. Waktu itu perencanaan selesai, RAP sudah selesai, ketersediaan lahan sudah selesai, tetapi karena ada kebijakan tahun lalu untuk pengalihan anggaran dari KPR, maka itu tertunda. Kami berharap tahun ini dapat. Baik, terima kasih. Memang fokus sekarang irigasi. Jadi kalau yang lain memang akan ditunda. Jadi kalau infrastruktur mungkin apalagi kalau besar mungkin akan tertunda. Fokus pada suasana pangan, irigasi dan lain-lain, termasuk